Halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu project dengan menggunakan XML dan JSON sebagai format pertukaran data. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat suatu API dengan menggunakan Node.js, frameworknya menggunakan Express.js. Untuk pertama-tama kita membuat dulu foldernya, kita buat dengan nama folder semantik. Kita pindah dulu ke web semantik, lalu kita init, kita isi package name semantik, kita ikuti version 1, description kita kosongkan, entry point kita gunakan index.js, test comment kita tidak perlu, get repo kita perlu, keyword tidak perlu, authornya kita perlu, license ISC, oke, lalu kita yes. Lalu akan otomatis melakukan generate package JSON. Apa kita lihat? Oke, semua package dasar sudah tercreate. Oke, lalu kita masuk ke projectnya. Oke, kita buka terminal dari VS Code. Kita perbesar. Untuk memulainya, kalau kita menggunakan framework Express.js, kita install dulu Express-nya. Lalu untuk parsing body dari tiap request, kita install body parser. Kita install XML. Lalu kita install Express XML body parser. Proses, kita menunggu proses dulu. Ups, ada yang salah. Oh, seperti ini. Kita install body parser XML, Express XML body parser. Oke, kita clear. Lalu kita mulai sedikit, kita buka index.js, kita create index.js, kita buat dulu program, kita load Express.js nya, Express app.use Express .json. Kita proses JSON, mau proses dengan JSON. Untuk portnya sendiri kita menggunakan port 9001. Ini port di sini sampel yang kita gunakan. Setelah itu kita di sini tidak menggunakan database, kita buat menggunakan variabel sederhana saja. Let data sama dengan buat objek mahasiswa, di mana tipe dari mahasiswa tersebut adalah array. Lalu kita buat sampelnya dulu, app.get endpoint root-nya, request response function. Lalu kita coba res.send untuk mengembalikan balikannya. Kita hello world terlebih dahulu. Oke. Jangan lupa di akhir kita jalankan servernya, app.listen, portnya berapa, lalu kita masukkan functionnya. Lalu kita console.log, kita masukkan port sedang berjalan. Oke, kita coba jalankan. Kita cari browsernya.
Coba dengan menggunakan Brave. Atau kita menggunakan Postman. Sebentar kita load dulu Postman-nya. Oke, saya sudah load Postman-nya. Kita buat tab baru. Oke. Sebelumnya kita jalankan dulu servernya. Di sini kita bisa menggunakan nodemon atau misalnya kita kalau ingin membuat sederhana itu node index.js. Postman sudah berjalan. Oke, kita jalankan. Karena di sini metodenya get, kita panggil get di sini. Hello world, berarti sudah benar. Oke, di sini pada metode ini mahasiswa, kita ambil endpoint mahasiswa, kita ingin mengembalikan data mahasiswa dalam berbentuk JSON. Untuk Node.js ini atau untuk Express.js ini return balikan formatnya itu adalah JSON sebagai default. Kita coba return res.send response.send data. Coba lalu kita kembali, belum, kita refresh, kita gunakan saja nodemon karena nodemon akan melakukan refresh apabila ada perubahan kode di sini. Oke, sedang itu kita refresh, error cannot get bla bla bla. Oh, karena tidak ada endpoint ini sudah kita rubah menjadi mahasiswa. Oke, ini masuk kosong, berarti kita sudah mendapatkan value dari mahasiswanya sendiri. Mahasiswa ya kosong. Oke, dan kita coba bagaimana kalau responsnya ini ingin menggunakan menggunakan format XML. Kita coba dulu, kita buat lebih dinamis dulu, get query sama request.query. Nanti kita mendapatkan dari request query-nya. Kita buat format seperti ini. Jika tipe query-nya adalah XML, res.set, kita set headernya dulu, content type text or XML, dan kita balikkan responsnya res.send, kita gunakan paket XML telah dibuat, data, true. Kita coba, lalu jika tidak ada parameter XML, kita balikin data yang semula. Oke. Coba balikannya JSON. Kita lihat di sini, ini balikan JSON. Kita coba dengan menggunakan param tipe sama dengan XML. Kita preview, error XML is not defined. Ini karena si XML ini belum kita tampilkan. Kita import di halaman ini. Kita coba, kita import terlebih dahulu const XML sama dengan require XML, dan kita refresh. Berarti mahasiswa tag XML mahasiswa, karena hasilnya kosong maka di sini kosong. Kita coba apabila mahasiswanya memiliki data, kita coba buat satu sampel JSON sederhana, nama Ronaldo, save, akan merefresh, kita response, nah maka akan menghasilkan mahasiswa dengan child nama Ronaldo. Bagaimana kalau kita ubah jadi tidak XML lagi, kita kirim, maka akan seperti ini, mahasiswa di mana arraynya berisi nama Ronaldo. Jadi untuk get ini kita sudah bisa mengembalikan data tersebut dalam format JSON, dan dalam format XML. Seperti ini, format XML. Lalu kita coba buat
semacam metode post untuk menambahkan data mahasiswa. Kita coba, kita di bawahnya kita tambahkan app.get app.post mahasiswa / tambah request response. Lalu kita get dulu bodinya, rec.body. Kita get dulu query dari atas itu supaya kita bisa mendapatkan tipe data yang mau kita kembalikan. Kita request.query. Lalu apabila ada data yang masuk, kita push data.mahasiswa.push body. Oke, setelah itu kita kembalikan. Kita tinggal copas dari yang di atas. Oke, kita coba. Oke, sudah berjalan. Kita buat ini tab baru, localhost 9001/mahasiswa/tambah. Jangan lupa metodenya adalah post. Kita coba tanpa parameter. Oke, dia kosong karena tidak ada parameternya. Lalu kita masukkan bodinya. Ini yang data yang mau kita kirimkan ke mereka adalah berbentuk JSON. Kita kirim bentuk JSON, contohnya nama Rivaldo. Send. Maka di sini namanya akan berubah, namanya akan bertambah menjadi Rivaldo. Kita cek di get-nya. Nah, default XML itu akan menambah nama Rivaldo. Berarti dalam mahasiswa ini terdapat array, ada 2 mahasiswa di mana namanya adalah Ronaldo dan Rivaldo. Lalu kita coba tambah lagi, namun bukan dengan bentuk JSON. Kita tambah dalam bentuk XML. Kita coba, ini kita coba nama Ronaldo. Kita coba masukkan nama, tapi dengan bentuk ini kita rubah dulu formatnya biar lebih mudah. XML, nama kakak, masukkan. Apakah bertambah? Kakak tidak. Kita coba cek dulu codingannya. Kita cek dulu codingannya. Oke. Oke, ini body dari si XML ini tidak terbaca karena request tersebut belum diparse oleh si body yang ada dalam Express.js. Oleh karena itu, kita tambahkan dulu, kita import dulu library-nya const XML parser yang sudah kita import sebelumnya. Require Express XML body parser. Lalu kita gunakan app.use XML parser. Oke, kita coba lagi kakak. Oke, lalu namanya akan bertambah. Ronaldo kakak, kita tambah lagi nama kakak. Lalu kelahiran Majalengka, tambah makasih nama kakak. Kenapa ini tidak masuk? Karena yang kita masukkan adalah body yang di atas ini, nama kakak 5. Kita masukkan kakak 5. Coba kita masukkan custom saja, siswa mahasiswa 1. Coba kita ini mahasiswa dengan ID. Oke, coba error, tidak ada root tag. Oh, karena tidak ada sini penutup tag. Oke. Kakak ID kita lihat pretty dan nambah. Oke. Kita
Kita bikin nested di sini, coba nama Ronaldo, nama kelas AAA, nama kita kirimkan unexpected, close tag lagi karena tidak sama. Ini kita close tag, save. Hasilnya adalah ID, nama, dan kelas. Yang sini tidak masuk karena tidak nested. Oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan. Di sini bisa contohkan terkait ini. Pertama, dalam API, penggunaan API, format XML dan format JSON adalah format yang sangat lumrah untuk digunakan, baik untuk dikonsumsi di mobile device atau di front-end application seperti Vue, React, ataupun aplikasi front-end device lainnya atau front-end framework lainnya. Selain XML, selain XML ini, format yang paling sering kita gunakan adalah JSON JavaScript Object Notation, di mana format ini sangat mudah untuk diparsing, terutama pada JavaScript, namun tidak menutup kemungkinan untuk bahasa pemrograman lain. Ini sangat fasih untuk digunakan, sangat mudah digunakan. XML dan JSON juga bisa digunakan sebagai format untuk mengirimkan data. Jadi di sini XML dan JSON ini bisa digunakan sebagai format pertukaran data. Kita bisa mengirimkan data dengan format XML. Kita bisa mengirimkan data dengan format JSON. Di sini kita menambah Grace karena format yang kita masukkan adalah JSON. Akan menambah Grace. Oke, sekian untuk perkenalan terkait XML dan JSON. Di sini kita bisa melihat kedua format ini format yang sangat umum, sangat baik. Tapi kenapa lebih banyak orang menggunakan JSON? Karena formatnya lebih mudah dibaca dan juga untuk prosesnya lebih cepat parsingnya dibandingkan dengan XML. Oke, untuk contoh dari XML dan JSON sampai saat ini cukup. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih.